Jumpa lagi di channel Alman Teknologi. Pada kesempatan kali ini saya akan mengimplementasikan mengenai materi tentang store prosedur. Yang materi terakhir kemarin itu mengenai teori dari store prosedur. Apa sih store prosedur itu? Bagaimana penggunaannya? Bagaimana cara menggunakannya? Apa kelebihan dan kekurangannya, seperti itu. Oke, kita mulai aja. Untuk store prosedur, ini kita di sini sudah ada yang namanya database Alman Teknologi. Database ini nanti yang kita coba untuk menggunakan store prosedur. Di sini saya sudah membuat yang namanya table, namanya utilisasi user. Itu berisi 2 row. Nah, untuk store prosedur sendiri itu posisi ada di programmability. Jadi di sini nanti teman-teman di sini nanti kalau di sini ada pada saat dibuka programmability-nya, diklik ada store prosedur. Nah, ini di sini semua nanti store prosedur tentang database ini semuanya. Nah, cara membuatnya bagaimana? Kita klik kanan, new store prosedur. Yang seperti kita pelajari di DDL, itu bagaimana cara membuat store prosedur seperti ini. Jadi bawaan dari SQL pada saat membuat store prosedur ini seperti ini, create prosedur, lalu nama prosedur. Saya buat namanya di sini get user atau get data user. Nah, di bawah sini adalah pendeklarasian dari parameter yang akan digunakan. Jadi di store prosedur itu ada parameter-parameter yang dilempar yang untuk digunakan sebagai clause aware-nya. Contoh saya di sini ada yang namanya username. Saya menggunakan varchar 50. Lalu kalau teman-teman di sini ada sebuah flag, saya menggunakan yang namanya di sini tipe. Saya menggunakan varchar juga bernilai 5. Oke. Jadi di store prosedur itu yang pertama kita harus mempunyai parameter, atau tidak mempunyai parameter pun bisa juga. Tapi jika ada logic di dalamnya, parameter yang tambahan itu harus di-declare di sini. Seperti ini. Password. Itu wajib. Nah, di store prosedur ini bisa memanggil beberapa fungsi, beberapa table, atau beberapa sintaks dalam satu store prosedur. Contoh saya di sini membuat sebuah store prosedur yang berisi kolom-kolom dari sebuah table. Saya di sini membuat nama select bintang from util user where saya di sini menggunakan username sama dengan username parameternya. Nah, di sini saya deklarasikan di sini ada ID, username, ada nama, ada password misalnya, ada email, ada aktif. Seperti ini. Kita create, pencet F5, selesai. Nah, cara menjalankannya bagaimana? Di store prosedur itu cara menjalankannya seperti ini. Execute atau exec, nama store prosedur, lalu parameternya saya di sini dengan nama misalnya alman.teknologi. Lalu parameter kedua di sini misalnya G. G itu saya misalkan itu untuk grid. Tapi di sini nggak ada filter. Get data user sudah ada. Oh, saya alter dulu berarti. Nah, seperti ini. Cara menjalankannya bagaimana? Kita blok di sini. F5. Keluar. Nah, ini cara menggunakan store prosedur. Lalu
bagaimana kalau di sini saya biasa menggunakan store prosedur itu menggunakan sebuah tipe. Kenapa? Karena dari satu store prosedur bisa dipanggil beberapa model query. Nah, di sini saya misalkan tipe G yang tadi saya bilang, G misalnya G. Lalu jangan lupa ada begin dan end-nya. Saya misalkan di tipe G ini kita cari semua user yang aktif. Nah, saya ada lagi tipe untuk sebuah komen yang kedua itu saya misalkan tipe U itu artinya apa? Artinya update misalnya. Jadi untuk status yang aktif dan username sama dengan parameter username-nya. Ini karena dia else dan memakai kondisi lagi, di sini berarti else if. Kita F5. Oke. Ini di sini saya coba jalanin dengan tipe G tanpa parameter. Nah, keluar 2 baris walaupun saya tambahkan parameter di sini. Contoh ini. Nah, nggak tidak pengaruh. Kenapa? Karena yang diambil dari tipe G di sini. Tipe G itu apa? Query-nya ini. Nah, tapi kalau saya menggunakan dengan tipe U, nah, dengan nama misalnya saya kosongin di sini, tidak tampil. Kenapa? Karena di clause aware di bawah sini tidak ada username yang kosong. Jadi saya harus mengisi. Misalnya saya isi di sini Alman Teknologi. Nah, seperti ini keluar. Nah, itu adalah bagaimana penggunaan dari store procedure. Lalu apalagi nih selain bisa untuk select, store procedure ini bisa untuk insert maupun update. Jadi banyak kegunaannya. Kita contohkan seperti ini. Oke, di sini saya coba buat store procedure dengan nama insert root user, util user ut itu apa? Insert, update, delete. Nah, di sini saya ada nama misalnya username. Nah, ini parameter-parameternya varchar 50. Lalu saya misalkan di sini passwordnya misalkan 50 juga, lalu ada nama varchar misalnya 20, lalu ada email varchar 200, lalu ada yang namanya tipe. Saya gunakan tipe lagi di sini varchar 5. Oke. Nah, blok di sini adalah parameter-parameter yang digunakan untuk menginsert atau mengupdate atau mendelete sebuah data di dalam table menggunakan store procedure. Nah, biasanya saya menggunakan seperti ini. Yang pertama, saya menggunakan tipe. Jika tipe sama dengan I itu artinya apa? Artinya insert. Kita mulai di sini. Nah, biasanya saya menggunakan if exist. Jika ada, if not exist. Jika tidak ada. Kenapa? Biar datanya tidak violation key. Jadi primary key-nya itu nggak tabrakan. Oke, kita langsung di sini coba. Util user, where username sama dengan username. Jika tidak ada, kita mulai insert
into user. Oke, kita isi data-datanya. Kita isi misalnya di sini username, terus password, terus nama, terus email, lalu bActive. bActive ini sebenarnya kalau untuk login baru dibuat itu kita langsung mendeklarasikannya itu sebagai true. 1 berarti. Karena ini boolean. Lalu dibuat oleh, di sini saya harus ada yang namanya parameter user. Kenapa untuk pembuatan dibuat oleh? User. Lalu karena di sini saya tidak, di sini di tabelnya saya allow null, saya hanya mengisi sebagai ini. Get date ini maksudnya pada saat nyimpen jam, tanggal, menit, detik itu yang diambil. Seperti ini. Jika tidak ada insert, jika ada saya melempar. Nah, ini saya biasanya menggunakan ini karena untuk apa? Untuk balikan ke dalam API. Sukses sebagai status. Oke, di sini saya tambahkan data sudah ada. Oke. Jangan lupa kalau sudah selesai kita F5. Nah, kita coba insert di sini. Sama jalaninya dengan execute, nama start procedure, username misalnya namanya Rambo, passwordnya misalnya 1234556, lalu namanya Rambo, lalu emailnya rambo123@gmail.com, lalu pembuatnya siapa, misalnya di sini yang buat alman.teknologi. Oke, lalu tipenya insert seperti ini. Jika sudah kita blok, kita insert. Sukses, status berhasil disimpan. Jadi user ini akan masuk ke dalam tabel itu user. Kita select untuk meyakinkannya. Sudah masuk. Oke. Lalu bagaimana? Apakah akan berhasil kalau kita insert dengan parameter yang sama? Data sudah ada. Nah, jadi di store procedure ini juga berfungsi untuk validasi. Apabila data sudah ada, dia akan melempar atau mengirimkan informasi bahwa datanya sudah ada karena saya menggunakan not exist di sini. Jadi kalau datanya sudah ada, dia dianggap gagal, false. Jadi dia nggak akan berhasil menginsert ke dalam sini. Oke, itu untuk status insert. Nah, kita juga bisa mengupdate di sini. Sama, karena kita sudah pelajari masalah sintaks update. Nah, makanya kita coba di sini. Else if tipe sama dengan itu apa? Itu update. Lalu kita coba. Biasanya saya juga menggunakan if exists, bukan not exists ya, berarti if exists jika datanya ada. Kita select dulu nilainya. User where username sama dengan username. Lalu kita tambahkan di sini update user set, misalnya saya mengupdate nama Rambo jadi Rambutan Bogor. Jangan lupa close aware-nya di sini. Username sama dengan username.
Lalu lempar balikannya apa? Sukses S status. Jika datanya tidak ada, kita kirimkan data select data tidak ada S status. Oke, kita alter. Kalau udah create, jangan lupa di alter. Nah, kita coba jalanin. Ini karena kita ganti namanya. Sorry, parameternya mendingan kita setnya seperti ini. Ini nama. Oke, di sini kita ganti rambutan Bogor. Kita update. Jangan lupa diganti tipenya sukses. Kita select di sini. Select bintang from util user. Ya, sudah berubah. Terus kita coba kalau misalnya rambu.bogor. Update. Data tidak ada. Udah tervalidasi seperti itu. Nah, kita sudah mempelajari mengenai insert, lalu mempelajari mengenai update. Nah, sekarang kita mempelajari bagaimana cara untuk delete di dalam sebuah store procedure. Else if sama dengan tipe, saya buat di sini D, artinya delete, bagian N. Nah, seperti biasa saya di sini menggunakan defexes untuk validasinya. Nah, kita copy aja. Bagian N, kita delete di sini. Delete from util user where username sama dengan username. Jika berhasil, kita lempar status sukses S status. Oke, else begin N. Jika tidak ada, kita lempar balikan seperti ini. Data tidak ada. Jika sudah, kita alter. Oke, kita coba di sini. Kita rambu, kita hapus. Sukses. Kita coba hapus lagi. Harusnya data tidak ada yang keluar karena data sudah dihapus. Data tidak ada. Oke, seperti itu pengenalan dari cara menggunakan store procedure. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam dari Alman Teknologi.